Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan kita tentang kisah kaum Anabaptis yang mengalami penganiayaan. Kali ini sedikit terkait dengan kaum Anabaptis, meskipun tidak secara langsung, yaitu yang disebut dengan kaum Waldenses. Dengan ada dua tokoh yang disebutkan, yaitu Dulcinus dan Margaret, di Novara, Italia, tahun 1308. Suatu kelompok beragama anti-Katolik yang sudah ada sebelum masa reformasi masih tetap hidup sampai zaman kita ini. Kelompok Waldenses atau Vaudois. Begitulah mereka menamakan diri mereka sendiri di daerah Italia barat laut. Barangkali Peter Waldo adalah pendirinya. Ia mulai berkhotbah tentang hidup miskin seperti para rasul. Bagi semua orang Kristen, tidak hanya bagi para imam saja, seperti yang telah dilakukan oleh Arnold dari Brescia. Pada tahun 1170-an, di sekitar Lyon, Prancis, para pengikut Waldo menyebut diri mereka sendiri orang-orang miskin dari Lyon. Mereka menggunakan kewibawaan Alkitab untuk menentang gereja, menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa rakyat jelata. Mereka mengikuti perkataan Yesus dalam khotbah di bukit. Pada awalnya mereka menentang semua pembunuhan, tetapi kemudian mereka menggunakan senjata untuk membela diri mereka sendiri di tempat persembunyian mereka di pegunungan, untuk menghadapi kemarahan penyiksa-penyiksa mereka. Mereka lebih suka kepemimpinan awam daripada para imam, dan hal ini membuat marah pemimpin gereja Roma yang menyatakan mereka sebagai bidat pada tahun 1184. Kesederhanaan cara hidup mereka menarik perhatian banyak orang, barangkali menarik bagi kelompok awal Humiliati dan Arnold dan kelompok-kelompok sejenis, dan mengilhami gerakan-gerakan yang serupa di kemudian hari dengan nama yang berbeda-beda. Pada tahun 1190-an, Fransiskus dari Assisi mendirikan suatu gerakan untuk hidup miskin seperti para rasul dan hidup sederhana. Akhirnya gereja menerima alirannya, yaitu Ordo Fransiskus. Gerakan itu telah memetik hikmat dari penolakan yang terburu-buru dan berlebihan terhadap kelompok Waldenses. Waldo dan para pengikutnya telah berusaha untuk tetap berada di lingkungan gereja. Pada tahun 1532, kelompok Waldenses bergabung dengan gereja reformasi. Pada tahun 1305, pemerintahan Paus yang dilecehkan oleh Raja Prancis Philip IV berpindah dari Roma ke Avignon di Prancis Selatan. Paus Prancis yang pertama, yaitu Clement V, mulai mempertahankan kekuasaan kepausan di Italia dengan menyerang orang-orang yang tidak sepakat dengannya. Ia melampiaskan suatu gelombang pembunuhan dan penyiksaan lainnya terhadap kaum Waldenses yang berdiam di dataran dan di lembah-lembah di Italia barat laut. Salah satu dari pendetanya dan istrinya, yaitu Dulcinus dan Margaret, ditangkap dan dibunuh di Novara pada tahun 1308. Kemudian para ahli kemartiran seperti Van Breda melaporkan kematian mereka.
Tidak ada catatan sejarah pada waktu itu yang dapat memberikan keterangan secara rinci kepada kami. Wahyu 6 ayat 10-11 berkata, dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, harus diakui bahwa agama yang dicampur dengan kekuasaan, maka bisa terjadi agama justru dipakai untuk menghancurkan sesama atas nama kekuasaan. Demikianlah sejarah mencatat. Lalu bagaimanakah dengan mereka yang menjadi korban karena mempraktekkan menghidupi firman Tuhan? Alkitab memberikan kesaksian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan menghargai, memberikan mereka jubah putih sebagai simbol kesucian, dan memberikan kepada mereka tempat secara khusus. Dari sini kita belajar untuk terus mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, meskipun itu tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Namun, inilah panggilan kita, yaitu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar kami merasakan hal yang tidak mudah ketika kami harus mempraktekkan kebenaran sabda-Mu dalam hidup sehari-hari. Karena itu bantu kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.